Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bil ulfati wal ukhuwah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah murabbi hadhil ummah wa ala alihi wa sahbihi alladhina hum khairul ummah. Amma ba'd. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sangat besar di dunia ini yang dianugerahkan oleh Allah kepada seluruh umat manusia adalah nikmat ta'liful qulub, nikmat yang bernama kesatuan hati. Kenapa ya ibadallah? Kenapa satu hati itu nikmat yang sangat besar dalam kehidupan kita, termasuk dalam kehidupan berbangsa bernegara? Sebelum kita jawab tema ini, insya Allah kita jadikan dua bab. Bab yang pertama, ahammiyatu ta'liful qulub, urgensi, pentingnya kesatuan hati. Dan bab yang kedua adalah kaifiyatu tahqiqi ta'liful qulub, bagaimana caranya agar kesatuan hati ini mewujud, ada di tengah-tengah kita, bukan sekedar bahan ceramah, bukan sekedar slogan, tapi kesatuan hati ya ibadallah adalah sebuah kenyataan yang bisa kita nikmati bersama-sama. Ini Bapak Ibu sekalian tema yang akan kita sampaikan. Tapi sebelum saya sampaikan, saya bertanya pada hadirin yang hadir di sini, tema ini kira-kira penting atau tidak Bapak Ibu? Kalau tidak penting, saya rubah temanya. Temanya indahnya poligami. Lebih penting. Bapak mau? Ya, ustadznya tidak berani mengamalkannya. Saudara sekalian, apa urgensi, apa pentingnya kesatuan hati ya ibadallah? Yang pertama adalah al-khairiyatu fi hadhil hayah bada'at minhu. Kebaikan kehidupan kita dimulai dari kesatuan hati. Kalau hati sudah satu, maka keluarga akan baik, perusahaan akan baik, negara akan baik ya ibadallah. Dari mana itu dalilnya? Dalilnya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah familiar dengan kita semua, yaitu bahwasanya ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Jadi ketahuilah dalam tubuh manusia ini ada mudghah. Apabila mudghah itu baik, baiklah seluruh tubuh manusia. Dan sebaliknya apabila mudghah itu rusak, rusaklah seluruh tubuh manusia. Sehingga kebijakannya rusak, keperpihakannya rusak, hobinya rusak. Tetapi kalau baik, baik semuanya. Apa itu mudghah? Ala wahyal qalbu. Mudghah itu bernama hati. Jadi keluarga kita, Bapak Ibu sekalian, perusahaan kita, negara kita yang kita cintai karena Allah akan baik
Dimulai dari apa Bapak Ibu? Dimulai dari hati. Masya Allah. Makanya kita lihat di bulan Ramadan selama 1 bulan kita ditarbiyah, ditraining langsung oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, di mana orang yang bertakwa itu adalah orang yang hatinya baik, karena takwa itu tempatnya di hati. Ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Maka negeri kita yang kita cintai, perusahaan kita, rumah tangga kita di bulan Ramadan relatif lebih baik, lebih kondusif daripada bulan-bulan yang lainnya. Makanya ini wajib kita jaga Bapak sekalian. Jadi yang pertama, ya, kesatuan hati itu pentingnya adalah sebagai modal awal untuk kebaikan kehidupan manusia. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, hati yang satu, bersatu padu Bapak Ibu sekalian, ternyata itu hanyalah hak prerogatif Allah. Yang punya hanyalah Allah, Allah yang maha kuasa. Seorang nabi saja, manusia terbaik, tidak bisa menyatukan hati kita semua. Bahkan seandainya dunia semuanya dibelanjakan untuk membiayai penyatuan hati seluruh anak dunia ini, anak bangsa, kamu wahai Rasulullah tidak bisa menyatukan. Masya Allah. Jadi kalau begitu, satu hati yang dimiliki oleh umat manusia itu hanyalah anugerah Allah. Itulah ayat yang kita baca dari ayat 63 surat Al-Anfal, surat nomor 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum innahu azizun hakim. Allah yang menyatukan hati mereka. Seandainya engkau Rasulullah, engkau mau menyatukan hati mereka, ya, seluruh apa yang ada di bumi itu kamu belanjakan untuk menyatukan hati mereka, kamu tidak bisa menyatukan hati mereka. Tetapi Allah yang menyatukan hati mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian sangat berbahagia, beruntunglah sebuah rumah tangga yang suami istri hatinya disatukan oleh Allah. Beruntunglah sebuah perusahaan yang perusahaannya adalah manusia-manusianya disatukan oleh Allah, pemimpinnya, karyawannya, syarikat pekerjanya, mitra kerjanya disatukan oleh Allah. Itulah perusahaan yang sangat beruntung. Beruntunglah ya ibadallah sebuah negara yang pemimpinnya, rakyatnya disatukan oleh Allah, karena akan menjadi sebuah kebangkrutan kalau seseorang dan teman-temannya atau rakyat seluruh anak bangsa tidak bersatu, maka akan hancur. Dan itu janji Allah. Bapak Ibu, janji Allah itu pasti atau mungkin Pak? Kalau janji calon suami Pak, Masya Allah. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus satu hati sehingga muncul kebersamaan? Ternyata perintah untuk menyatukan hati, perintah untuk bersama-sama dan sama-sama kerja, itu adalah instruksi Allah, faridah rabbaniyah. Jadi Bapak Ibu yang saleh dan yang salehah tidak sekedar di dunia sukses, tapi di akhirat nanti di alam baka
alam yang selama-lamanya akan kita mendapatkan pahala yang berlipat-lipat apabila kita melaksanakan perintah Allah. Di antaranya adalah perintah Allah yang bernama satu hati, yang namanya kebersamaan. Itu bisa kita lihat dalam surat Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ya. Jadi kita semua diinstruksikan oleh Allah, dan instruksi Allah adalah instruksi yang paling penting di dunia ini, karena instruksi dari yang menciptakan kita semua. Kita diperintahkan untuk bekerja sama, tolong menolong dalam memproduksi kebaikan-kebaikan dan meningkatkan produksi perusahaan adalah sebuah kebaikan. Wat taqwa dan takwa, dan jangan sampai kamu tolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan. Yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh Islam, bekerja sama untuk berbuat dosa. Ulama tafsir membedakan, kalau al-ithmu adalah dosa manusia dengan Allah, tetapi kalau al-udwan dosa manusia dengan sesamanya. Kita tidak boleh berdosa kepada Allah yang menciptakan kita, dan kita tidak boleh berdosa dengan sesama manusia, walaupun lain bangsa, lain bahasa, lain agama. Tidak boleh kita berdosa, karena kezaliman itu dilarang oleh Islam. Ini bab pertama dari satu hati. Kemudian yang kedua, bab yang kedua, bagaimana cara membangun kesatuan hati. Bagaimana cara agar perusahaan yang kita cintai karena Allah ini, seluruh keluarga besarnya, pemimpinnya, karyawannya, syarikat, pekerjanya benar-benar satu hati. Bukan sekedar slogan, bukan sekedar ceramah, tapi benar-benar mewujud ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka yang pertama, syaratnya adalah wahdatul ghayah. Kita semua ini, ya ibadallah, manusia semuanya ini harus diikat dengan kesatuan orientasi, kesatuan tujuan. Dan Allah yang menciptakan seluruh manusia dan jin mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Sehingga karyawan bekerja di perusahaan ini adalah ibadah. Kita berumah tangga ibadah. Kita berada di marketing, pemasaran, agar produksi kita cepat pemasarannya adalah ibadah. Jadi sebelum kita berpikir gaji kita berapa, bonus kita berapa, yang terpenting adalah sebelum itu semua kita beribadah kepada Allah. Masya Allah, Bapak Ibu, penting mana ibadah dengan gaji, Pak? Pak, penting mana ibadah dengan gaji yang tinggi dengan gaji yang rendah tidak beribadah? Penting mana, Pak? Hah? Penting mana, Pak? Ibadah, udah nggak ibadah, gajinya rendah. Pilih mana dengan ibadah, gajinya tinggi? Pilih mana, Pak? Kok yang jawab sebagian? Jadi ibadah, Pak. Kita beribadah ke Allah, membangun kesatuan, membangun kebersamaan, itu adalah ibadah. Karena itu adalah instruksi Allah. Maka caranya, saudaraku sekalian, dengan menyatukan orientasi kita semua. Apapun kedudukan kita di perusahaan ini, tujuannya adalah beribadah kepada Allah.
Kemudian yang kedua adalah wahdatul hadaf. Kalau hadaf itu Pak, tujuan jangka pendek, atau sering manusia menyebut visi dan misi atau target. Kalau rumah tangga, apa targetnya rumah tangga kita? Ketika seorang laki dan perempuan diikat dalam rumah tangga menjadi suami istri, apa tujuannya? Harus sama. Tujuannya adalah wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Jadi berumah tangga itu tujuannya adalah membangun kasih sayang, cinta dan kasih sayang. Suami bekerja dari fajar pulang malam karena cinta dan kasih sayang pada istri dan anak-anaknya. Istri rela mengandung 9 bulan, melahirkan, berkorban. Bahkan ada yang meninggal dunia seorang istri karena melahirkan. Kenapa dia mau melahirkan, mau mengandung? Karena cinta, ya ibadallah. Sehingga rumah tangga kita akan sukses, bahagia dunia dan akhirat ketika diikat oleh wahdatul hadaf. Jadi tujuan jangka pendek di dunia ini rumah tangga kita adalah mawaddah warahmah. Jangan sampai salah tafsir Pak ya. Karena ada sebagian orang, Ustadz, istrinya berapa? 1 lagi. Kata orang, Ustadz sudah terkenal, kok istri cuma 1? Kalau ingin bahagia minimal istri Ustadz itu 2. Dari mana itu? Pakai ayat Pak. Ayatnya wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Istri pertama Siti Mawaddah, istri kedua Siti Rahmah. Ini tafsir Jalalain atau tafsir jalan lain Pak? Itu namanya tafsir ya, yang menyimpang dari ajaran Islam. Saudaraku sekalian, jadi yang kedua, kebersamaan di perusahaan ini akan terwujud kesatuan hati untuk Indonesia kita semua adalah dengan cara wahdatul hadaf. Kesatuan ya, visi dan misi, kesatuan target. Sehingga target yang telah ditentukan oleh perusahaan, selama tidak berbuat maksiat kepada Allah, maka kita semua harus kompak. Karena kita diberikan rezeki oleh Allah melalui perusahaan kita bersama ini. Sehingga hafizakumullah, kita harus satu visi dan misi. Kemudian yang ketiga adalah al-wafa bil ahdi, memenuhi janji. Manusia hidup harus memenuhi janjinya. Suami berjanji akan memimpin istrinya, istri berjanji taat kepada suaminya, orang tua berjanji akan mendidik anaknya agar menjadi generasi terbaik, anak berjanji agar berbakti kepada kedua orang tua. Kita di perusahaan diikat oleh janji, maka semuanya harus menepati janjinya ya ibadallah, sehingga benar-benar satu hati dan kebersamaan. Kenapa ya ibadallah? Tidak ada di dunia ini orang yang hancur walaupun dulu berkuasa, dulu menjadi negara yang kuat, dulu menjadi pemimpin yang kuat. Ketika berkhianat, tidak menepi janjinya, maka hancur dia. Karena tidak menepi janji itu sebuah dosa. Dan bangsa manapun, perusahaan manapun yang berbuat dosa, cepat atau lambat pasti dibinasakan oleh Allah. Karena itu janji Allah. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 6 yang berbunyi, Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alayhim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bidhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Saudaraku,
Kita tidak takut dengan kemiskinan, walaupun kemiskinan adalah sebuah masalah. Kita tidak takut ya ibadallah menjadi rakyat kecil. Tetapi yang kita takuti adalah kalau di antara kita ada yang berbuat dosa. Karena dosa akan menyeret pelakunya kepada kebinasaan. Maka tidak ada bangsa di dunia ini bersatu sementara mereka orang-orang yang berdosa. Saudara sekalian, makanya kesatuan ini harus diikat dengan janji setia. Saling membantu, saling membesarkan, saling meningkatkan kualitas produksinya dan sebagainya. Hafizakumullah, sekalian negara yang kita cintai ini akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Bapak Ibu sekalian, kebersamaan, satu hati itu tidak harus semuanya sama. Karena perbedaan itu sunnatullah. Allah menciptakan manusia berbeda, ada laki, ada perempuan, ada miskin, ada kaya, ya. Seperti itu ya ibadah Allah. Sehingga tidak mungkin kita menghilangkan perbedaan. Maka seseorang yang tidak senang dengan perbedaan, dia tidak bisa bertahan untuk hidup. Dia tidak akan eksis. Tapi bagaimana mengelola perbedaan ini menjadi sebuah aset yang besar. Saudaraku sekalian, bukankah berbeda sahabat-sahabat Nabi SAW, generasi terbaik, khairul qurun, Bilal radhiyallahu anhu, orang Habasyah, warna kulitnya hitam, orang Afrika. Suhaib Ar-Rumi, orang Romawi, orang Barat. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, orang Iran. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu, orang Arab. Kulitnya berbeda, bangsanya berbeda, tapi kenapa mereka bisa satu hati? Kenapa mereka bisa bersama-sama ya ibadallah walaupun ada perbedaan? Karena di dalam ajaran Islam Bapak Ibu sekalian, membuat kita cerdas dalam menyikapi perbedaan. Artinya begini, kita harus bersama-sama dalam hal yang kita sepakati. Tapi kita toleran dalam hal-hal yang kita berbeda, selama yang berbeda itu tidak dimurkai oleh Allah. Contoh Bapak Ibu sekalian, kita umat Islam diwajibkan untuk sholat. Kita sepakat wajibnya sholat. Tapi cabang-cabangnya sholat itu sebagian diperbolehkan, kita berbeda. Contoh saudaraku sekalian, di dunia ini ada orang yang sholatnya membaca al-basmalah, ada yang tidak baca al-basmalah, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Saya bertanya saudaraku yang saya cintai karena Allah, sholat yang tidak baca bismillah, sholat yang langsung baca alhamdulillah, yang benar yang mana Bapak Ibu? Benar semua? Yang salah siapa Pak? Yang salah siapa? Yang tidak sholat. Itu berarti boleh berbeda kita dalam furu'. Kemudian juga yang boleh berbeda dalam wasail, sarana kehidupan, sarana perjuangan. Bangsa Indonesia yang kita cintai karena Allah, wajib semuanya membangun negerinya. Yang membangun negerinya melalui membangun perusahaan, bagus. Yang membangun negerinya melalui membuka perguruan tinggi atau lembaga pendidikan, bagus. Yang membangun negaranya melalui ekonomi, bagus. Yang membangun negara melalui politik, bagus. Bapak Ibu, yang tidak bagus siapa Pak? Yang merusak. Jadi artinya perbedaan di dalam ajaran agama diperbolehkan selama perbedaan itu hafizakumullah tidak dimurkai oleh Allah, dan kita toleran karena ajaran Islam adalah ajaran yang paling toleran. Makanya di dalam Islam tidak boleh ada umat Islam yang memaksa orang lain untuk mengikuti ajaran Islam. La ikraha fiddin,
tidak ada paksaan dalam beragama. Masya Allah. Dengan demikian, meskipun ada sedikit perbedaan, tetapi ketika sudah tahu dalilnya, tahu argumentasi agamanya, kita bisa satu hati dan pada gilirannya satu untuk membangun perusahaan dan negara yang kita cintai karena Allah. Dan dengan demikian kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Bapak Ibu, karena hati ini milik Allah. Hati saya, hati Bapak, hati Ibu itu milik Allah. Kita tidak mampu mengendalikan. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Karena hati ini milik Allah Subhanahu wa taala, maka kita berdoa minta kepada Allah yang menciptakan hati kita agar hati kita disatukan oleh Allah, sehingga perusahaan kita, negara kita maju dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Allahumma lakal hamdu wasyukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma alif baina qulubil muslimin. Allahumma kalimatum al-haq bizzatika wa quwwatika ya rabbal alamin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wala hamman illa farastah wala aiban illa satartah wala daynan illa qadaitah wala maridan illa syafaitah wala mayyitan illa rahimtah wala dhallan illa hadaitah wala dhallan illa hadaitah wala dhallan illa hadaitah wala aduwan illa khadaltah wala bagiyan illa qata'tah wala mujahidan fi sabilika illa nasartahu wa ayyadtah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa antana ala qadaiha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.